Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas tentang peran strategis birokrasi dalam pelayanan publik di era modern. Dan kita akan membahas yang pertama fungsi utama birokrasi, yang kedua prinsip pelayanan publik, yang ketiga contoh nyata dan serta faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan solusinya. Birokrasi sering juga dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan lambat, tapi sebenarnya birokrasi berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, mari kita untuk membahas lebih dalamnya lagi. Peran strategis birokrasi dalam pelayanan publik di era modern. Ada 3 fungsi utama birokrasi menurut David Osborne. Yang pertama, fungsi pelayanan, berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Fungsi utamanya, memberikan pelayanan servis langsung kepada masyarakat. Yang kedua, fungsi pembangunan, berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu di sektor pembangunan. Yang ketiga, fungsi pemerintahan umum, berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum atau regulasi, termasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Fungsinya lebih dekat pada fungsi pengaturan regulation function. Pembahasan yang kedua, prinsip-prinsip pelayanan publik. 1. Kesederhanaan. Prosedur pelayanan publik harus dirancang secara sederhana sehingga mudah dipahami dan diikuti oleh masyarakat. 2. Kejelasan. Informasi mengenai layanan publik harus jelas, baik dan persyaratan biaya, waktu proses maupun prosedur. 3. Kepastian waktu. Setiap proses pelayanan harus memiliki batasan waktu yang jelas sehingga masyarakat tidak mengalami ketidakpastian dan dapat mengatur waktu mereka dengan baik. 4. Akurasi. Hasil dari pelayanan harus tepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 5. Keamanan. Pelayanan publik harus memberikan rasa aman kepada masyarakat baik dalam proses maupun hasilnya. 6. Tanggung jawab. 7. Kelengkapan sarana dan prasarana. 8. Kemudahan akses. 9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Dan yang terakhir ke-10, kenyamanan. Pembahasan yang ketiga, contoh nyata atau studi kasus dari lingkungan sekitar. Mal Pelayanan Publik Kota Makassar, juga dikenal sebagai Makassar Government Center, adalah inisiatif pemerintah Kota Makassar untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam suatu lokasi. Diresmikan pada Februari 2025, MPP ini berfungsi sebagai pusat pelayanan publik, inovasi, informasi, investasi, dan etalase UMKM. Pendekatan yang digunakan seperti terpadu dan teknologi, dan hasilnya yang pertama, pelayanan lebih efisien dan akses lebih mudah. Pembahasan yang keempat, ada 5 faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik beserta solusinya yang saya akan tampilkan, tetapi yang saya jelaskan hanya 2 faktor dikarenakan adanya keterbatasan waktu dalam video ini. Jadi yang pertama, kualitas SDM, kompetensi dan keahlian. Faktor pegawai yang kurang kompeten, kurang paham tugasnya atau tidak memiliki keahlian khusus. Solusinya, pelatihan dan pengembangan berkelanjutan dan rekrutmen berbasis kompetensi dan keahlian. 2. Infrastruktur dan teknologi. Faktornya fasilitas pelayanan yang kurang memadai dan teknologi yang belum optimal. Solusinya, modernisasi infrastruktur dengan dukungan teknologi digital dan peningkatan sistem e-government untuk mempercepat layanan. Jadi yang ketiga, regulasi dan birokrasi yang kompleks. Dan keempat, budaya kerja dan etika pelayanan. 5. Partisipasi dan pengawasan masyarakat. Jadi, dengan memperbaiki faktor-faktor tersebut, kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan untuk memenuhi harapan masyarakat. Jadi menurut saya, birokrasi di Indonesia masih memiliki tantangan dalam memberikan pelayanan publik yang optimal, seperti prosedur yang berbalik, kurangnya transparansi, serta keterbatasan teknologi di beberapa daerah. Namun ada banyak upaya perbaikan yang bisa dilakukan. Jadi beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah: 1. Digitalisasi dan simplifikasi proses. 2. Meningkatkan kualitas SDM. 3. Pengawasan dan akuntabilitas. Jadi, jika birokrasi mampu menjalankan fungsinya dengan baik, maka pelayanan publik akan lebih efisien, cepat, transparan, dan memuaskan masyarakat. Bye-bye! Baik, itu tadi penjelasan singkat dari saya tentang peran strategis birokrasi dalam pelayanan publik di era modern. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.